Jakarta menyediakan bimbingan teknis pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Pelatihan pada hari ini kami sangat berterima kasih sekali, sangat bermanfaat bagi kami selaku pejabat yang menangani tentang pengelolaan kepegawaian. Ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di situ dijelaskan bahwa kompetensi manajerial itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Jadi dalam hal ini apa yang kami terima akan kami laksanakan di institusi, khususnya di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo untuk lebih meningkatkan dalam hal ini bagi kami untuk meningkatkan skill manajerial maupun kepemimpinan. Materi kali ini sangat menarik dan enjoy, dan itu menambah wawasan bagi kami yang sehari-hari bertugas sebagai kepala subbagian umum dan kepegawaian di instansi masing-masing. Dengan adanya bincang ini ada peningkatan profesionalisme ASN dalam rangka pengelolaan kepegawaian di masing-masing OPD, sehingga ini akan memperlancar kami selaku leading sektor pengelolaan kepegawaian di tingkat Kabupaten Sukoharjo. Tentunya dengan adanya ini harapan kami akan bisa meningkatkan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Sukoharjo menuju profesionalisme ASN Kabupaten Sukoharjo yang berkinerja baik. Terima kasih, Su. Let more, give more. Perkenalkan, nama saya Rana Julanar dari Diskominfo Kota Semarang. Jadi kalau kemarin Mas Arief tanya, kalau datanya diganti seperti apa? Berarti kalau datanya diganti, kita perlu mengganti di sini. Dari 3 hari ini, tentu saja kami karena mempelajari manajemen data berdasarkan GSBPM ya, tentu saja kami
menambah pengetahuan kami tentang GSBPM, tentang probisnya GSBPM seperti apa, kemudian pengolahan data dengan menggunakan aplikasi R ya. Dan kami mencoba untuk mengaplikasikan data yang ada di Kota Semarang dengan menggunakan aplikasi R ini untuk mengolah datanya. Sangat positif, terutama karena instrukturnya itu bisa menjelaskan dengan baik, detail, dan tentu saja bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan. Harapannya tentu saja dengan mendapatkan ilmu yang telah kita pelajari dari sini, kami bisa mengimplementasikannya di kantor dengan menggunakan data-data yang ada di Kota Semarang, sehingga kami bisa mengambil keputusan dan kebijakan dengan lebih baik berdasarkan data tersebut. Terima kasih Suhu. Sekalian dalam rangka pelatihan peningkatan kinerja organisasi melalui perencanaan anggaran yang proporsional. Dan kita berharap ke depannya bagaimana SM isi merek kita yang baik tadi meningkat menjadi sangat baik, kemudian untuk IPASN ke depan kita bisa meraih sangat tinggi. Ini ada 3 hal yang kita harapkan dapatkan gitu ya. Yang pertama knowledge, bagaimana pengetahuan kita bisa meningkat. Kemudian skill, keterampilan. Kemudian attitude atau sikap kita. Nah 3 hal inilah yang nantinya kita dapatkan selama kita mengikuti kegiatan pelatihan termasuk kegiatan capacity building. Dan harapan kami Suhu ini bisa memfasilitasi itu. Dan kami yakin Suhu bisa melakukan itu dan kita bisa berkolaborasi dengan baik. Selama 2 hari ini menurut saya sangat seru karena selain kita dapat materi pembelajaran kemarin di hotel, di ruang aula hotel, juga kita hari ini dapat kegiatan outbound yang luar biasa karena dengan kegiatan outbound ini kami menjadi lebih dekat, lebih kenal satu sama lain, kemudian lebih bisa menjalin kerjasama satu sama lain dan fun. Kalau sudah tepat jawabannya silakan diangkat ke atas sambil mengatakan Banjarbaru gitu ya. Alat untuk mengkilapkan sepatu.
Saya sangat menarik dengan game yang terakhir, itu adalah penyusun kata. Karena kenapa menyusun kata itu sangat bagus menurut saya, karena melibatkan semua tim. Terus kecepatan, kecerdasan juga diasah daripada game tersebut. Harapannya setelah melakukan kegiatan selama 2 hari ini bersama tim Suhu, kita dan teman-teman menambah keakraban lagi, bersemangat lagi bekerja untuk Kota Banjarbaru yang semakin juara. Banjarbaru, Wirawan ya, kita Suhu adalah lembaga yang sangat berpengalaman, dan kami tahu bahwa Suhu sering kali sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tentunya kami juga harus ikut bagaimana bekerjasama, bagaimana berkolaborasi dengan Suhu Training and Consulting. Dan harapan kami mudah-mudahan kerjasama ini terus bisa kita lanjutkan, dan tentunya kami juga bisa meningkatkan kompetensi ASN kami di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu ASN dari instansi pemerintahan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya ya, sehingga bisa join di event Suhu pagi hari ini mengenai webinar ASN and AI, transformasi digital untuk layanan publik yang cepat dan akurat. Alhamdulillah ya, di sini sepertinya cukup bahkan sangat ramai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Dari tadi saya juga sudah baca ini yang presensi di kolom chat. Terima kasih banyak. Salam semuanya. Izin sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan memperkenalkan diri terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Ruswanti, selaku moderator yang akan membersamai Bapak Ibu semuanya selama 1,5 jam ke depan di webinar ASN and AI. Sebagaimana yang kita akan bahas, sebetulnya untuk pemanfaatan artificial intelligence atau AI itu sendiri bisa menjadi kunci bagi ASN untuk bekerja tidak hanya cepat, tapi juga cerdas. Melalui AI, layanan publik bisa menjadi lebih akurat dan tentu saja responsif serta tepat sasaran. Nah, selama sesi ini nanti kita akan menggali kenapa AI jadi hal penting bagi ASN saat ini. Bagaimana otomasi bisa mempercepat layanan, kemudian seperti apa aja sih kerangka implementasinya secara strategis, dan nanti juga kita akan membahas studi kasus nyata di instansi pemerintah ya. Nah, acara ini sangat relevan bagi rekan-rekan di lini pelayanan publik, terkhususnya untuk pejabat struktural dan juga tim IT untuk analisis data di pemerintahan. Baik, karena di sini sudah ramai ya, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di webinar Suhu. Sebelum kita lanjut ke sesi paparan materi, izin dari saya akan share presentasi perkenalan awal mengenai Suhu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, seharusnya slide-nya sudah terlihat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, selamat datang dan selamat bergabung di webinar ASN and AI, transformasi digital untuk layanan publik yang cepat dan akurat. Untuk kegiatan atau webinar outline hari ini, nanti kita yang pertama ada presentasi materi dari narasumber, yaitu Mas Fahmi. Kemudian nanti akan dilanjutkan sesi kuis
untuk webinar hari ini kita menyediakan kuis berhadiah merchandise menarik untuk 2 orang pemenang beruntung yang nanti akan kami undi. Dan informasi pemenang kuis nanti akan kami publikasi di Instagram kami yaitu @ppid.by.suhu. Kemudian selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab dengan narasumber kita, Mas Fahmi, setelah sesi paparan materi, dan yang terakhir untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin mendapatkan e-sertifikat untuk webinar hari ini, jangan lupa untuk join sampai akhir karena informasi e-sertifikat akan kami bagikan di kolom chat Zoom dengan cara mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapat e-sertifikat, dan maksimal pengisian form tersebut kami tunggu sampai pukul 24.00 WIB malam ini. Kemudian untuk pembicara hari ini, kita nanti akan dibersamai dengan Mas Fahmi Mubarak, yang merupakan seorang independent IT consultant atau senior growth di tech company ya. Kemudian untuk sekilas profil Mas Fahmi itu sendiri, Mas Fahmi merupakan seorang profesional di bidang digital dan growth strategi dengan pengalaman lebih dari 6 tahun di ekosistem teknologi dan IT di kawasan Asia Pasifik. Kemudian untuk bidang tes strategi itu sendiri, pengalaman beliau lebih dari 6 tahun telah membantu kurang lebih 400 lebih bisnis digital di Asia Pasifik dalam transformasi digital, SaaS, dan strategi berbasis data. Dan juga Mas Fahmi telah terbit langsung dalam inisiatif digitalisasi sektor publik, di antaranya di negara Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia. Nah, Mas Fahmi ini memiliki rekam jejak yang cukup kuat dalam mendampingi startup dan juga instansi dalam transformasi digital, otomasi layanan, serta pemanfaatan data untuk efisien dan inovasi, menjadikannya sosok yang sangat relevan untuk membahas penerapan AI dalam sektor publik, khususnya di instansi pemerintah. Nanti kita akan lebih dekat dan lebih kenal lebih jauh dengan Mas Fahmi secara langsung di sesi paparan materi ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya untuk sekilas informasi mengenai suhu atau PT Kata Suhu kita, kami merupakan perusahaan penyedia layanan jasa, solusi, dan juga produk inovasi di bidang teknologi informasi yang berkantor pusat di Yogyakarta, dan juga kami memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Kurang lebih kami berpengalaman sekitar 6 tahun dengan 650 klien B2B dan juga B2G di seluruh Indonesia. Tentu saja kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, untuk memberikan layanan terbaik dalam mengembangkan dan memberikan layanan dengan berfokus pada hasil dan juga kepuasan pelanggan. Berikutnya untuk sekilas company profile kami, untuk head office kami ada di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Paranom nomor 15, Patang Puluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Untuk yang saat ini domisilinya di Jogja atau ada agenda atau rencana mau ke Jogja, boleh banget. Silakan Bapak Ibu bisa mampir ke kantor kami, karena di bawah atau di lantai 1 kami ada coffee shop, kemudian juga ada co-living ya, semisal butuh penginapan. Bisa hubungi tim Suhu dan nanti bisa bertemu dengan tim kami di Jogja, seperti itu. Dan kami juga memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta, tepatnya di Jalan Pengedagan Utara, nomor 17 Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Baik, kurang lebih itu saja untuk perkenalan awal kita. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk perkenalan lebih jauh. Suhu itu apa sih seperti ini nanti setelah sesi paparan materi bersama Mas Fahmi. Karena di sini sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Mas Fahmi. Dan sepertinya juga Bapak Ibu semua sudah tidak sabar ingin mendapatkan informasi, tentunya sangat menarik ya. Di sini sudah hadir. Selamat pagi Mas Fahmi. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu. Sehat ya Mas ya kabarnya ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan semangat untuk membersami Bapak Ibu rekan-rekan yang ada di sini. Baik Mas Fahmi, karena di sini sudah banyak yang hadir dan sepertinya juga sudah sangat antusias nih pengen menyimak paparan materi tentunya luar biasa dari Mas Fahmi. Langsung saja ya untuk waktu dan tempatnya saya serahkan ke Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Oke, terima kasih Mbak Rusti. Selamat pagi semuanya, teman-teman Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Senang sekali bisa membersamai Bapak Ibu dan teman-teman semua ini di pagi hari ini yang harusnya lagi banyak kerja gitu ya. Tadi ada beberapa yang sambil kerja, sambil rapat offline dan sebagainya. Jadi semangatnya cukup luar biasa dan cukup antusias gitu.
terima kasih atas antusiasmenya. Kayaknya kalau saya lihat dari em, laporan dari tim suhu itu ada sekitar 1.900 hampir 2.000 gitu. Jadi cukup banyak ya dan antusiasmenya cukup oke gitu. Oke, sebelumnya mungkin saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu dan juga izin share screen untuk materinya. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah ya harusnya. Sudah, Mas Fahmi. Oke, ya, jadi sambil saya kenalan, saya juga pengen tahu nih teman-teman semua boleh di kolom chat eh, dari mana asal instansinya, kemudian dari daerah mana, eh, bisa jadi dari Kementerian Pusat atau BUMN atau BUMD atau mungkin dari beberapa swasta lokal maupun pusat dan sebagainya itu silahkan hadir supaya saya juga nanti bisa memberikan contoh-contoh dan use case-nya lebih relevan dan lebih enak nanti kalau kasih studi kasusnya seperti itu. Tadi saya lihat ada berbagai macam daerah ya dari mulai Jakarta, Jawa, Sumatera, kemudian Sulawesi dan juga ada beberapa dari Papua bahkan gitu. Jadi keren banget ini suhu bisa menghadirkan seluruh ASN, insan BUMN, BUMD, bahkan swasta lokal dari berbagai macam daerah. Oke, terima kasih banyak. Izin perkenalkan lagi teman-teman dan Bapak Ibu semua, saya Fahmi Mubarak, saya IT Consultant, kemudian sedang juga bekerja di eh, perusahaan teknologi internasional sebagai Growth Manager, dan juga ada beberapa proyek-proyek terutama di sektor layanan publik yang memang selama 6 tahun ke belakang saya sudah kerjakan, baik yang lokal di Indonesia maupun ada di Singapura, Malaysia, dan Asia Pasifik. Termasuk juga saya ada beberapa learnings dari regional lain kayak Eropa, Amerika, dan yang lainnya. Jadi intinya judul webinar kali ini adalah ASN dan AI, Transformasi Digital untuk Layanan Publik yang Cepat dan Akurat. Nah, saya garis bawahi ada dua terms yang harus dijelaskan terlebih dahulu biar tidak terlalu em, apa namanya tidak terlalu rigid gitu ya. Kenapa harus ASN doang dan kenapa layanan publik doang gitu. Nah, jadi yang dimaksud ASN dan juga layanan publik ini tidak tidak cuma yang mungkin PNS aja gitu. Tapi ASN di sini lebih luas lagi, Bapak Ibu. Jadi bisa yang sekarang ada di pemerintahan atau kementerian, instansi publik dan sebagainya. Kemudian BUMN ataupun BUMD, baik yang pusat maupun yang daerah, itu juga masuk ke dalam situ. Kemudian juga bahkan di luar pemerintahan dan sektor publik, menurut saya pribadi, swasta yang cukup besar dan konvensional pun juga termasuk dalam ranah audiensnya seperti itu. Jadi jangan khawatir, ini bukan cuma untuk ASN saja, tapi untuk seluruh insan yang berada di sebuah instansi yang mana dirasa instansinya mungkin cukup eh, manual, kemudian juga belum ada digitalisasi, masih sulit untuk memproses birokrasi dan sebagainya. Jadi itu yang penting gitu. Kemudian yang kedua termsnya adalah layanan publik Bapak Ibu. Jadi eh, layanan publik di sini bukan berarti sektor publik yang pelayanan publik saja, tapi juga sebenarnya semua instansi yang berhadapan dengan orang banyak, mau itu dia jual beli atau tadi layanan publik atau mungkin jasa dan yang lainnya. Selama dia berhadapan dengan orang banyak atau saya sebut dengan customer facing, itu juga bisa relevan nanti untuk mendapatkan materi ini, kurang lebih seperti itu. Dan untuk materi ke depannya, itu jangan khawatir teman-teman, karena di sini background dari audiensnya cukup beragam dan juga cukup unik. Jadi saya akan memberikan guidance dalam materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah guidance pertama kita nanti akan bahas soal konsep dasar teknologi dan AI. Jadi bukan membahas konsep-konsep yang terlalu tinggi, tapi kita mulai dari dasarnya dulu. Karena kebetulan memang setelah saya survei dan berinteraksi dengan berbagai macam instansi,
kadang teknologi dan istilah-istilah yang terlalu tinggi itu malah tidak relevan dalam penerapan di sektor layanan publik. Bahkan kalau di Indonesia mungkin generally kita malah harus benerin dulu konsep dasarnya gitu. Kalau yang udah advance kayak AI, artificial intelligence, large language model dan sebagainya, machine learning dan yang lainnya itu kayaknya terlalu advance dan itu nanti mungkin di modul-modul berikutnya gitu. Tapi di sini saya ingin tekankan konsep dasarnya dulu nih dari penerapan teknologi itu seperti apa. Dan nantinya pasti kita mulai dari data. Kalau gambarannya sih kita akan mulai dari pembenahan data-data yang selama ini ada di dalam instansi tersebut, dari mulai data-data yang masih manual di laptop mungkin atau bahkan di lembaran-lembaran, kemudian data-data yang ada di banner, ada di publikasi mana dan sebagainya, itu dulu yang sebenarnya kita perlu rapihkan di dalam proses nanti menuju transformasi teknologi dan juga AI gitu. Jadi memang ke dasarnya dulu. Kemudian yang kedua saya coba untuk gunakan bahasa yang sederhana dan relevan supaya nanti teman-teman dari semua instansi, jenisnya dan sebagainya itu bisa paham dan juga bisa menyampaikan mungkin ya kalau ide ini menarik untuk diterapkan di instansinya dan bahasanya juga mudah sehingga nanti kita bisa mempresentasikan ini mungkin ke masing-masing instansi atau lembaga jika tertarik seperti itu. Kemudian yang ketiga, jadi goals dari materi ini itu kita tidak perlu untuk merubah seluruh struktur instansi yang cukup besar karena itu mahal dan costly seperti itu. Tapi kita cukup menyadarkan individu ya minimal 1, 2, sampai 5 orang yang ada di instansi tersebut. Kita ajarkan materi ini dan ketika sudah paham frameworknya, itu bisa mengubah seluruh alur daripada sebuah instansi mau sebesar apapun gitu. Jadi saya punya banyak pengalaman menghadapi instansi-instansi konvensional maupun pemerintahan yang secara struktur banyak lebih dari 10.000, 100.000 karyawan, tetapi untuk transformasi digital sebenarnya hanya perlu 1 sampai 5 orang saja yang sadar dan kemudian nanti bisa untuk mulai prosesnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah bisa, mudah, dan murah. Itu 3 kata kunci yang akan saya tawarkan dalam solusi untuk penerapan teknologi dan juga AI dalam sektor publik ini. Jadi intinya bisa dilakukan oleh siapapun meskipun backgroundnya bukan IT atau bukan teknologi, kemudian mudah, bisa diakses di mana-mana, bisa kapanpun asalkan punya laptop, punya HP, bahkan masih manual pun it's okay, sama yang murah gitu. Bahkan saya akan nanti tawarkan beberapa solusi yang gratis karena sudah banyak tools teknologi dan juga AI yang gratis yang bisa dimanfaatkan di seluruh internet seperti itu. Jadi ini guidance-nya kita akan bahas soal materi ini ke depannya. Sedikit background terkait saya tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Rus, saya IT consultant, kemudian sekarang growth manager juga di salah satu tech company, dan sudah cukup lama berkecimpung di dunia IT, sekitar 6 tahun, dan di situ saya membantu startups maupun enterprise maupun lembaga pemerintahan sektor publik dan sebagainya dalam transformasi digital yang berdasarkan data dan juga software as a service seperti itu. Jadi nanti kita akan banyak case study juga di terutama yang dekat-dekat dengan kita di Singapura itu sektor publiknya seperti apa, di Malaysia sektor publiknya seperti apa, dan juga di Asia Pasifik seperti apa. Ini jadi nanti semua learning-nya itu sumbernya dari sini Bapak Ibu, karena saya sudah berinteraksi dan mengerjakan beberapa proyek transformasi digital nggak cuma di Indonesia tapi ada dari Singapura, Malaysia dan juga Philippines dan Asia Pasifik lainnya termasuk Middle East, UK, Europe, Latin Amerika dan yang lainnya gitu. Kalau sebagai contoh instansi apa sih yang biasanya saya tangani? Pertama misalkan seperti Unilever, L'Oreal, IKEA, itu instansi yang besar global tapi mereka juga butuh transformasi digital di dalamnya. Kemudian kalau yang lokal di sini ada Tempo, kemudian ada Harta Dinata yang jual emas batangan dan sebagainya. Mostly sudah 20, 30 sampai 40 tahun beroperasi, tapi mereka willing untuk bertransformasi ke arah digital juga.
Dan yang paling relevan adalah kementerian-kementerian di Singapura. Ini juga mungkin kalau di judul webinarnya sudah disampaikan akan ada use case-nya. Nah, ini adalah studi kasus. Saya pilih Ministry of Manpower-nya Singapura, yaitu Kementerian Ketenagakerjaannya Singapura, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti akan ada beberapa studi kasus yang saya pelajari dari situ dan bagaimana menerapkannya di instansi-instansi yang ada di Indonesia, baik kementerian, pemerintahan, BUMN, BUMD, dan yang lainnya gitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya pengen tunjukkan tadi karya dari transformasi digital yang sudah saya dan tim buat untuk Kementerian Ketenagakerjaannya Singapura seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat Ministry of Manpower itu memiliki website, bisa dicari juga di internet dan websitenya cukup relevan. Eh, kalau linknya itu mom.sg.gov seperti itu. Jadi nanti bisa bisa cari aja Ministry of Manpower Singapura. Nah, kenapa ini simple tapi sudah mencakup semuanya? Karena di dalam website ini itu sudah tersedia seluruh informasi yang ada yang dibutuhkan untuk mendaftarkan ketenagakerjaan, sesuatu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, mulai dari aplikasi untuk kartu kerjanya di Singapura, kemudian juga apa saja hak dan kewajibannya dari situ, kemudian syarat-syaratnya apa saja, termasuk juga apa saja yang jadi kompensasinya, proses sertifikasinya seperti apa, registrasinya seperti apa, monitoringnya, kemudian kalau ada kecelakaan kerja harus seperti apa dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah publikasi dari statistik data-data yang dihasilkan dari ketenagakerjaan di sana seperti apa gitu. By the way, ini adalah website untuk aplikasi atau melamar kerja di Singapura yang semuanya ada di sini, dari mulai syaratnya dan sebagainya. Dan yang unik adalah kalau teman-teman lihat di kolom pencarian atau search-nya ini, jadi semua yang dicari terkait apapun itu, syaratnya atau dokumen-dokumen apa yang harus diisi, kemudian proses aplikasinya berapa lama, syaratnya apa saja dan sebagainya. Itu kalau dicari di sini langsung muncul semua dan langsung didirect ke eh, apa namanya informasinya gitu. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada chatbotnya, jadi kalau kita mau tanya apapun juga bisa muncul. Lalu kalau mau langsung ngisi dan daftar aplikasi kerja di sana, tapi online itu juga bisa di sini. Kemudian tenggat waktunya, kemudian hasilnya akan datang kapan dan sebagainya itu semua lengkap di sini gitu. Jadi ini adalah salah satu benchmark yang mungkin saya ingin terapkan di instansi-instansi publik, terutama di sektor layanan publik yang ada di Indonesia gitu. Dan saya yakin teman-teman semua juga yang hadir di sini menginginkan itu dan pengen semua prosesnya itu ya menuju ke arah sini gitu. Karena selalu yang saya tanyakan kalau membandingkan gitu ya, ya meskipun kita nggak boleh membandingkan sih, tapi kalau dikomparasi dari Singapura tadi dengan Indonesia, biasanya kita kan akan cari informasi soal sektor layanan publik melalui internet gitu. Cari aja di Google lewat HP atau di laptop atau di internet manapun. Misal cara mendaftarkan BPJS atau cara bikin paspor atau cara membuat KTP dan sebagainya. Ketika itu di search di dalam sebuah eh, search bar atau laptop atau HP, itu kan nanti muncul berbagai macam informasi. Tapi source-nya atau sumbernya itu dari berbagai macam sumber. Ada yang dari Blogspot, ada yang dari Instagram post, terus ada yang dari bahkan misalkan kita cari soal BPJS, tapi yang keluar dari Bank Syariah Indonesia ada blogspotnya, atau dari detik.com, Tribun News dan sebagainya. Yang mana kalau dikomparasi itu semuanya beda-beda gitu.
ada yang bilang syaratnya ABCD, ada yang bilang cuma BC doang. Jadi masing-masing sumber itu menyebutkan hal yang tidak tidak konsisten. Jadi kitanya sendiri bingung sebagai publik, sebagai rakyat, yang mana yang harus dipercaya. Begitupun kalau mau daftar paspor, kalau kita cari berapa lama sih? Ada yang bilang sehari jadi bisa, ada yang bilang harus nunggu berapa lama. Ada juga di postingan tertentu katanya harus bayar sekian dan sebagainya. Ada yang bilang gratis, ada yang bilang kalau mau cepat bayar sekian dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu masih terpisah-pisah dan kita masih bingung gitu. Jadi kebingungan akan data-data yang terpisah inilah yang jadi masalah buat sektor layanan publik di Indonesia. Termasuk juga KTP. Ya pasti kalau KTP berarti kita harus datang ke kantor offline dan sebagainya. Terus nunggu-nunggu prosesnya juga. Kadang ada yang cepat, ada yang lama bergantung sama siapa yang melayaninya dan sebagainya kayak gitu. Jadi itulah problem yang ada di Indonesia. Informasinya intinya adalah masih acak-acakan dan masih tidak konsisten gitu. Sementara kalau kita tanya, kenapa sih sektor publik ini harus menggunakan teknologi dan juga artificial intelligence gitu. Nah, karena jawabannya adalah sebagai rakyat, ketika kita mencari sebuah informasi, baik itu pengen bikin paspor, pengen bikin KTP, pengen bikin BPJS, atau ada kendala, atau mungkin pengen beli em, barang-barang produk BUMN seperti itu, bensin, oli, apa segala macam, terus juga paket data mungkin dari telco dan sebagainya. Intinya pertama, informasi itu kita sebagai rakyat itu pengen informasinya cepat. Cepat, kemudian sekali nyari langsung ada di page tertentu dan langsung jelas semuanya gitu. Kemudian responsif. Kalau kita nanya bagaimana cara bikin KTP, kemudian syarat-syaratnya apa aja, itu tuh pengennya langsung to the point, to the point, to the point seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah relevan dan personalized atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita butuhnya KTP ya munculnya KTP gitu. Jangan sampai munculin KTP terus malah yang keluar BPJS atau yang keluar malah yang lainnya gitu. Kan itu sering terjadi karena kita nggak punya website yang memang centralized seperti itu. Jadi tiga hal ini yang perlu digarisbawahi bahwa intinya rakyat atau publik itu pengen sebuah informasi yang cepat, yang responsif, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Maka dari itu kita perlu pelajari dulu nih kalau misalkan tadi ya realitanya di Indonesia kan seperti itu. Sementara kita punya benchmark tetangga kita di Singapura sudah integrated banget dan sudah mudah gitu diakses informasi apapun yang kita inginkan gitu. Maka kalau menurut saya pribadi kita perlu tahu dulu sebenarnya konsep dasar dalam penerapan AI di sektor publik ini seperti apa sih gitu. Dan kenapa saya garis bawahi konsep dasar? Karena jangan bicara soal kecanggihan buat website atau buat aplikasi yang canggih dan sebagainya dulu. Tapi konsep dasarnya dulu aja gitu. Tadi konsep dasarnya adalah informasi yang masih terpisah-pisah. Gimana sih caranya kita satuin di dalam satu framework gitu. Nah ini adalah 4 konsep dasar yang nanti kita akan pelajari dalam penerapan AI nanti di pemerintahan atau sektor publik seperti itu. Yang pertama adalah kita perlu koleksi data, gitu. Jadi data yang dimaksud ini adalah teman-teman pasti di kementerian, di instansi dan sebagainya, data itu macam-macam ya. Ada yang offline, misal setiap orang yang datang ke kantor ngisi lembaran-lembaran atau dicatat sama customer service-nya, nama siapa dan sebagainya. Atau mungkin instansinya pernah bikin event, terus sosialisasi, lalu ada juga di lembaran-lembaran offline-nya. Atau masih kepisah nih datanya, ada yang di departemen A, ada yang di departemen B, departemen C, itu juga masih pusing tuh. Terus ada juga mungkin yang sudah naik level dikit, yang sudah punya website atau aplikasi atau form online, itu juga datanya ada di internet semua tuh, tapi masih kepisah-pisah. Bahkan ada data-data yang contohnya misalkan cara membuat
KTP atau syarat-syarat KTP, tapi ada di banner gitu. Jadi banner depan kantor ada kan gitu biasanya tulisan cara membuat KTP, bla 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 bla. Nah, intinya itu semua harus kita collect dan dijadikan dalam satu database. Apapun datanya yang related sama instansi tersebut harus di dalam satu database, itu intinya. Baik yang offline maupun yang online. Jadi memang hal dasar yang harus kita lakukan adalah balik lagi itu untuk input datanya, proses datanya, dan nanti diintegrasikan at least satu instansi itu satu data gitu. Jangan sampai kepisah-pisah. At least ada satu individu atau 5 orang individu tadi sebagai tim untuk mengkoleksi data tersebut. Supaya kalau ada apa-apa, source-nya akan ke situ. Gitu. Nah, ini adalah inti dari langkah pertama dalam membuat teknologi dan juga AI. Kemudian yang kedua, setelah datanya rapi, baru kita nanti bisa proses datanya. Bisa digabungkan tadi atau dibuat kelompok mana yang mendaftar KTP, kebutuhannya mana aja, orang-orangnya siapa dan sebagainya. Lalu mana yang kepentingannya adalah membuat paspor, mana yang lainnya gitu. Jadi itu adalah proses data yang nanti perlu kita lakukan. Kalau di teknologi disebutnya adalah segmentasi. Segmentasi itu mengelompokkan data berdasarkan kebutuhan yang kita inginkan gitu. Jadi itu nanti kita akan belajar juga koleksi data dan juga proses data semuanya bisa dilakukan oleh individu maupun beberapa orang saja. Nanti saya juga akan jelaskan step by step-nya yang murah dan juga yang gratis gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu bayar mahal-mahal untuk bikin infrastrukturnya sebenarnya gitu. Nah, yang ketiga step selanjutnya adalah analisis datanya. Jadi setelah kita punya kelompok masing-masing data, kita analisis kira-kira kebutuhan mereka mengunjungi kantor kita, mengunjungi website kita ataupun aplikasi kita itu apa sih gitu. Apakah untuk membuat KTP baru atau mungkin kehilangan KTP sehingga mau memperbarui atau mungkin mau daftar BPJS, mau tahu lokasi fasilitas kesehatannya di mana aja dan sebagainya. Nah, itu goals-nya tuh harus di record berdasarkan kelompok pengguna tadi gitu. Jadi harus jelas dari step by step-nya. Dan yang terakhir nanti adalah aktivasi. Jadi aktivasi ini kalau ternyata saya pahami adalah bagian dari kelompok orang yang setelah diproses itu masuk ke dalam kelompok orang yang ingin memperbarui KTP dan kebutuhannya adalah memperbarui, maka timeline-nya itu nanti akan di-share ke saya, kira-kira syaratnya apa saja, informasinya apa saja, timeline-nya seperti apa, deadline-nya kapan, kira-kira jadinya kapan dan sebagainya. Dan itu terus kita remind di dalam komunikasi digital. Bisa lewat SMS, bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp. Dan itu harus otomatis dan tidak manual lagi gitu. Karena kalau manual capek sih kalau sektor publik. Misalkan dari 100.000 orang harus ngirim ke 100.000 dan sebagainya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara mengotomasi hal tersebut untuk reminder, untuk mengingatkan kembali dan sebagainya. Gitu. Nah, ini gambaran 4 hal yang nantinya kita bisa praktekkan gimana caranya untuk memproses 4 step by step ini. Gitu. Kemudian setelah kita tahu 4 konsep utama dalam menerapkannya, maka saya punya 2 opsi nih teman-teman. Ketika teman-teman di instansi maupun sebagai individu maupun sebagai mungkin di sini kayaknya ada yang senior-senior juga ya Bapak Ibu yang sudah senior kemudian sudah punya jabatan dan sebagainya, itu juga nanti bisa menerapkan ini secara masif gitu. Nah, saya punya 2 opsi. Yang pertama, opsi yang mahal dan lama. Yang ini kayaknya cocok untuk Bapak Ibu yang sekarang ada di jabatan tertentu nih dalam sebuah instansi itu. Terus juga bisa decide
bisa memutuskan untuk ada budget atau enggak ya untuk membuat infrastruktur ini dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau opsinya ini, maka ini yang akan saya tawarkan, yaitu pembuatan infrastruktur digital. Tadi yang pertama adalah perampingan database-nya sesuai dengan framework yang saya share tadi. Kemudian pembuatan website atau aplikasi cukup satu aja, karena kalau banyak nanti bingung. Kemudian perampingan si website dan aplikasinya, dan juga pembuatan tim transformasi digital yang akan menjadi operator dari sektor tersebut gitu. Tapi ini opsi yang mahal dan lama. Jadi hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu ya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan gitu, karena butuh banyak hal yang dilakukan dan juga mahal. Makanya kalau opsi ini saya tawarkan untuk yang memang pertama Bapak Ibu sudah senior, sudah punya budget di dalam instansinya dan jabatan tertentu di instansinya dan tertarik untuk bertransformasi digital gitu. Nah, opsi yang kedua adalah buat teman-teman yang hadir ke sini sebagai individu saja atau hadir ke sini sebagai tim yang kayaknya ya tertarik aja gitu, udah gatel sama instansi ini dan pengen deh dirubah gitu prosesnya supaya lebih digital karena sebenarnya capek manual terus, makan waktu, makan energi dan sebagainya. Nah, itu saya tawarkan juga opsi ini. Jadi opsi yang saya namakan murah dan cepat. Kenapa murah dan cepat? Karena pertama yang dilakukan itu ya cuma rapihin database aja, tadi data-datanya disatukan itu satu. Kemudian yang kedua adalah bisa dilakukan oleh satu individu ataupun tim. Tim juga maksimal ya 5 orang gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Dan yang ketiga adalah menggunakan tools open source AI yang gratis gitu. Sekarang kan ada banyak ya, ada ChatGPT dari OpenAI, ada Gemini, ada Copilot dan yang lainnya. Dan itu semua ada versi gratisnya Bapak Ibu. Jadi tinggal buka aja. Yang saya akan gunakan sih di sini sebagai contoh aja dan bukan promosi itu chatgpt.com gitu ya. Karena itu gratis dan juga bisa digunakan untuk merampingkan data ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini jadi teman-teman semua opsi yang mungkin cocok untuk individu yang belum punya jabatan di instansinya tapi pengen merubah semuanya dari prinsip dasar seperti itu. Oke, untuk yang pertama, jadi saya akan jelaskan step by step-nya. Opsi yang mudah dan murah tadi itu seperti apa. Nah, step pertama adalah tadi koleksi data, balik lagi. Koleksi data berarti adalah kita mengintegrasikan data offline dan data online yang dimiliki instansi Bapak Ibu dan juga teman-teman gitu. Jadi misalkan ada yang di Kementerian A, Kementerian B, atau di BUMN, BUMD dan sebagainya, baik yang sektor publik maupun yang jualan produk, yang jualan apapun itu, intinya kita perlu menyatukan data tersebut. Jadi biasanya data-data itu kan terpisah-pisah ya, ada yang formatnya itu di Microsoft Excel, ada di individu tertentu atau ada di teman kita atau ada di departemen lain, itu disatuin dulu pertama. At least kita punya file-filenya dulu dan itu ke record semua. Ada juga CSV files ya, sama sih spreadsheet dan sebagainya, itu juga kepisah-pisah itu juga. Lalu ada juga mungkin yang masih melakukan pencatatan online dan pencatatan offline atau manual. Jadi orang datang ke kantor kita dicatat atau kita ngadain event di mana di pameran tertentu terus kita nyatet manual data-data pengunjungnya dan sebagainya itu juga harus diintegrasikan gitu. Jadi ya balik lagi effortnya harus manual dulu. Jadi masukin data-datanya itu at least ada file digitalnya. Terus misalkan mau nyatuin juga data-data dari banner-banner cara mendaftar KTP syarat-syaratnya atau dari postingan-postingan IG dan sebagainya itu juga manual dulu dan harus digitalisasikan dulu. Jadi intinya semua format satuin dulu aja dari yang masih manual sampai yang udah ada di website dan sebagainya. Lalu nanti setelah tergabung semuanya di dalam satu folder, itu di list aja nama-namanya dan sebagainya, barulah nanti kita minta bantuan si AI yang gratis ini untuk bisa menggabungkan semuanya. Jadi jangan khawatir
proses manualnya itu hanya di awal saja, tapi setelah semuanya jadi dalam satu folder, itu nanti kita bisa minta ke AI untuk menggabungkan. Nah, salah satu contohnya saya menggunakan ChatGPT tadi ya, chatgpt.com. Itu gratis, teman-teman nggak perlu bayar. Dan tadi kalau datanya itu udah ada di dalam satu folder, tinggal uploadin semua aja ke sini gitu. Misalkan data pendaftar KTP, data pendaftar BPJS, data pengunjung kantor tahun 2025 atau data apapun itu, bentuknya spreadsheet, saya upload ke sini. Lalu tinggal saya pilihkan, gabungkan, sorry bukan pilihkan, saya suruh si AI ChatGPT ini untuk gabungkan seluruh data ini menjadi satu database. Maka dia akan memproses itu dan langsung nanti semua data sudah berhasil digabungkan ke dalam satu database yang isinya adalah nama depan, nama belakang, email, jabatan, perusahaan, nomor HP, nomor telepon kantor, kota, dan negara gitu. Jadi dari seluruh hal yang saya upload ke sini, saya minta dia gabungkan, dan inilah data-data yang nantinya bisa digunakan. Dan itu sudah lengkap. Jadi eh, semua KTP BPJS atau pengunjung kantor tuh nama depan nama belakangnya juga udah sama. Dan kalau namanya ternyata sama atau orangnya sama, itu akan otomatis ke merge gitu ya. Akan otomatis jadi satu dan kemudian bisa untuk kita proses gitu. Jadi cukup mudah, cukup simple dan juga ini tinggal di copy paste aja nih perintahnya untuk ChatGPT, lalu nanti akan dia bikin sendiri dan nanti ya filenya tinggal kita download aja gitu. Itu satu. Jadi step satu sudah selesai teman-teman. Kita udah menyatukan seluruh data, udah selesai dan nanti datanya ada. Kemudian setelah kita satukan nanti gambarannya akan seperti ini gitu. Jadi kita coba untuk mengetahui seluruh data pengguna atau pengunjung atau apapun itu yang ada di instansi kita dan membaginya berdasarkan informasi yang lengkap. Jadi kita harus ada nama mereka, email mereka, kemudian nomor HP mereka, itu yang penting karena kedepannya nanti kita akan membuat proses kontak pengguna itu secara otomatis gitu. Kemudian sumber dari pengunjungnya itu dari mana? Apakah dari acara offline atau event, atau mungkin dia datang dari iklannya kita di Instagram, atau mungkin datang ke kantor offline, atau ngisi Google Form dan sebagainya. Itu juga harus kita tahu dan kita bagi. Lalu dia device-nya atau tools-nya yang tersedia itu apa? Apakah nggak punya HP atau nggak punya laptop atau punya HP Android, iOS, website dan sebagainya. Terus kita juga bisa tahu kira-kira tempat tinggal mereka di mana, di kota kecamatan apa. Kalaupun mereka BPJS gitu, mungkin lokasi vaskesnya itu masuk ke mana atau mungkin penghasilannya berapa dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kita juga perlu record keperluan mereka itu apa gitu. Jadi misalkan nama Fahmi, email fahmimubarak@gmail.com, nomor HP 08 bla 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 bla. Terus nanti aku jadi tahu kira-kira keperluan si Fahmi ini apa gitu. Apakah membuat KTP atau dia kehilangan KTP atau mungkin kalau yang jual beli pembelian oli apa segala macam, pembelian pakai atau dia kendalanya melakukan satu ya gitu. Jadi per orang saya perlu tahu informasi dari ininya apa saja. Kemudian yang terakhir nanti untuk aktivasi, jadi kita juga akan perlu tahu si user ini atau si pengguna ini dia bisa kita kontak lewat mana. Apakah email atau WhatsApp atau SMS atau mungkin notifikasi di HP atau websitenya gitu. Jadi itu nanti yang akan kita gali gimana sih caranya untuk melakukan ini dan seberapa penting ini gitu. Next. Nah, selanjutnya langkah yang selanjutnya adalah kita juga harus mengelompokkan user berdasarkan aktivitasnya. Mengelompokkan
orang yang datang ke instansi kita berdasarkan aktivitasnya. Sebagai contoh biar gampang ya. Misalkan ada, ya ini let's say kantor untuk pembuatan KTP gitu di Sudut Capil dan yang lainnya. Nah, kita harus list juga step by stepnya sampai sampai dia berhasil tuh apa aja gitu. Pertama adalah tadi ini datang ke kantor, itu step pertama berarti ya. Eh, Kedua adalah melakukan pendaftaran gitu. Jadi setelah datang ke kantor berarti dia melakukan pendaftaran. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan pendaftaran, dia akan diberitahu kapan harus eksekusinya atau kapan harus pembayarannya atau barang ini bisa diambil di mana, bla 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 bla. Jadi intinya pemberitahuan itu. Kemudian setelah itu hasilnya, misalkan kalau KTP-nya atau pasportnya sudah jadi dan sebagainya, hasilnya ini kita kasih tahu. Dan yang terakhir adalah orang yang datang kembali gitu. Jadi setelah semua berhasil, mungkin sebulan 2 bulan ke depannya mereka akan datang kembali dan juga apa namanya mengunjungi kantor kembali seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya gambarkan masing-masing step by step itu kita perlu tahu dan perlu merecord juga siapa yang sudah di step mana. Gitu. Misal ini contohnya buat Pak Budi, Pak Burhan, dan Pak Dedi. Dia ternyata baru hanya datang ke kantor saja, tapi belum melakukan pendaftaran. Gitu. Nanti itu di sistem AI-nya juga akan ada data itu. Kemudian ada juga yang dia sudah melakukan pendaftaran, tetapi belum mendapatkan pembaruan si Ibu Dona dan Ibu Sofi ini misalkan gitu. Ada juga yang dia sudah udah ke kantor, daftar, terus sudah dapat pemberitahuan, tinggal nunggu hasil nih gitu. Ini ternyata Ibu Susi, Ibu Tiwi dan juga Bapak Fahmi gitu misalkan. Nah, ini nanti kenapa harus dipetakan seperti ini? Karena nantinya otomasi pesan atau pemberitahuan yang akan kita sampaikan ke masing-masing kelompok pengguna ini tentunya akan berbeda gitu. Untuk yang Pak Budi, Pak Burhan, dan Pak Dedi ini yang baru datang ke kantor tapi belum daftar, berarti message yang akan kita sampaikan adalah Pak Budi, eh, terima kasih sudah datang ke kantor kami. Mohon izin untuk mengingatkan segera melakukan pendaftaran karena timelinenya bla 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 gitu. Itu message yang akan kita kirim ke 3 orang ini. Tentunya itu message message berbeda yang akan kita kirim ke eh, user atau pengguna di step lain gitu. Untuk Ibu Dona dan Ibu Sofi ini yang di step pendaftaran tentunya tidak akan menerima pesan seperti Pak Budi dan Pak Burhan karena mereka sudah melakukan pendaftaran. Message yang akan mereka dapatkan adalah berarti dari pendaftaran menuju ke pemberitahuan. Jadi berarti terima kasih Bu Dona sudah mendaftar bla 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 bla. Kami memberitahukan bahwa jadwal vaksinasi atau jadwal pemeriksaan atau apapun itu akan berada pada tanggal di tempat bla 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 gitu. Jadi ini udah step selanjutnya gitu teman-teman. Jadi yang datang ke kantor sama yang belum daftar itu message-nya akan berbeda dengan yang sudah daftar dan sudah tinggal menunggu pemberitahuan gitu. Nah, ini step by step seperti ini sebagai contoh aja ya di sektor publik. Tapi ini di semua instansi itu berlaku, terutama yang berhadapan dengan customer langsung. Baik yang itu jual beli, BUMN misalkan, atau yang eh, servis jasa pembikinan paspor dan sebagainya itu juga masuk gitu. Intinya per step kita harus tahu siapa saja yang masuk ke dalam step ini gitu. Dan itu tadi di AI juga sudah bisa untuk melakukannya. Kemudian kita juga perlu tahu teman-teman frekuensi dari masing-masing orang dalam menggunakan layanan kita. Kenapa? Karena itu akan ngaruh. Contoh misalkan kita punya tadi 3 bapak tadi, ada Pak Budi, Pak Burhan, dan Pak Dedi. Pak Budi itu misalkan mau membeli bensin gitu ya, itu biasanya dia 1 kali dalam 2 minggu. Terus Pak Burhan
dua kali dalam seminggu. Pak Dedi cuma satu kali dalam 1 bulan. Kenapa ini ngaruh? Karena nanti frekuensi pesan yang akan disampaikan ke Pak Budi, Pak Burhan, dan Pak Dedi itu akan berbeda. Contoh misalkan untuk Pak Burhan, karena dia frekuensi pembeliannya itu 2 kali dalam seminggu, atau datang ke kantornya karena keperluan tertentu itu 2 kali dalam seminggu, let's say hari Senin dan hari Kamis gitu. Berarti untuk Pak Burhan di hari Senin dan hari Kamis itu kita perlu kasih reminder. Pak Burhan, selamat pagi. Ini sudah hari Senin, silakan Bapak datang bla 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 bla. Bisa di hari hanya Senin atau Kamis, atau mungkin kita punya strategi baru di H-1 gitu. Karena hari Senin berarti hari Minggunya kita ingatkan, sama kalau hari Kamis berarti hari Rabunya kita ingatkan gitu. Jadi itu fungsinya. Kenapa kita harus tahu pola frekuensi orang ini datang ke kantor kita atau menggunakan servis kita atau membeli barang dan jasa kita. Karena nantinya itu akan berpengaruh sama strategi kita untuk memberitahukan kepada mereka. Again, balik lagi, rakyat itu suka yang cepat, responsif, dan juga relevan gitu. Jadi kalau buat Pak Burhan, kalau dikasih remindernya cuma 1 bulan sekali, itu nggak relevan gitu, karena dia butuhnya 2 kali dalam seminggu. Sementara kalau cuma sebulan sekali, ini cuma spam doang gitu dan sebagainya. Jadi itu yang penting juga untuk diperhatikan. Tuh. eh jadi itu step 1, bagaimana kita mengkoleksi data dan menganalisisnya. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan data gitu. Jadi pengelompokan data tadi ya, kalau kita udah punya datanya, intinya kita bisa mengelompokkan mana sih orang-orang yang concernnya mau buat KTP, mana yang mau buat BPJS, mana yang mau buat paspor, mana yang mau daftar LPDP misalkan dan sebagainya. Gitu. Setelah disegmentasi, maka nantinya message yang akan kita kirimkan kepada orang-orang yang keperluannya adalah buat KTP, ya related sama KTP aja. Jangan sampai eh, orang yang butuhnya buat KTP kita kirimkan jadwal interview LPDP gitu. Itu kan jadi nggak nyambung. Jadi stylos namanya kalau di teknologi. Maka inilah eh, fungsi daripada pengelompokan ini. Balik lagi kalau di Singapura tadi memang kalau toolsnya itu akan bisa menjawab seluruh pertanyaan itu berdasarkan segmentasinya tadi. Kalau orang-orang yang butuh aplikasi atau mendaftarkan diri untuk daftar kerja di Singapura, dia akan masuk ke WorkPassage ini. Informasinya seluruhnya akan ada di situ semua. Jadi nggak mungkin informasi selain WorkPassage itu akan masuk ke dalam sini. Kalau misalkan Fahmi, saya sebagai seorang foreigner mau daftar kerja dan saya klik nih WorkPace, nah itu sudah otomatis ke record data saya, dan nanti informasi yang akan saya terima itu ya related sama WordPress aja, nggak akan kemana-mana gitu. Seperti itu nanti fungsi umumnya. Dan juga ada ini misalkan saya karena minatnya untuk daftar kartu kerja di Singapura, maka informasi yang akan disampaikan ke saya seputar ini aja. Gimana caranya untuk submit pendaftaran, gimana caranya untuk datang ke Singapura bawa apa aja dan sebagainya. Lalu juga eh, berlakunya tuh berapa lama dan sebagainya gitu. Jadi itu yang dimaksud relevan tuh itu. Kita maunya apa, kita dikasihnya apa. Gitu. Gitu. Dan step selanjutnya adalah setelah di data tadi dan kita tahu kelompok-kelompok masing-masing pengguna, barulah kita masuk ke otomasi message berdasarkan analisis. Jadi kita perlu tahu nih, orang yang sudah datang ke kantor kita, orang yang sudah daftar, orang yang sudah request beberapa service di instansi kita, itu ke depannya dia akan bisa dikontak lewat mana ya gitu. Apakah lewat email, apakah lewat SMS, apakah lewat WhatsApp, apakah lewat mana gitu. Karena itu nanti jadi relevan. Kalau kita ngirim WhatsApp ke orang yang nggak punya WhatsApp, ngapain gitu intinya.
karena dia nggak akan dapat WhatsApp itu karena toh dia nggak punya WhatsApp, tapi tetap kita kirimin aja. Sementara dari segi instansi ngirim WhatsApp itu adalah sebuah cost yang cukup banyak gitu. Satu message ya bisa sekitar berapa ribu kalau untuk WhatsApp bisnis misalkan. Gitu. Jadi jangan sampai kita memetakan jangan sampai kita menganggap semua pengguna atau semua rakyat itu bisa dikirimin SMS gitu, atau bisa dikirimin WhatsApp atau bisa dikirimin email. Kita harus membaginya berdasarkan reachability-nya. Nah, caranya tadi balik lagi ya, dengan si tools ChatGPT gratis ini. Jadi saya belum bicara soal bikin infrastruktur sendiri di dalam instansi yang mahal, enggak. Cukup pakai ChatGPT, database yang tadi sudah teman-teman buat, kita kasih perintah ke ChatGPT-nya untuk tambahkan kolom. Tambahkan kolom berarti cek apakah per orang bisa terhubung lewat email, lewat SMS, atau lewat WhatsApp gitu. Jadi nanti gambarannya adalah Fahmi eh, ada WhatsApp, email, SMS. WhatsApp-nya checklist, SMS-nya silang, emailnya checklist. Jadi Fahmi ini as individu itu hanya bisa di reach out lewat WhatsApp sama lewat email. Jadi jangan sekali-kali kirimin SMS ke Fahmi gitu misalkan. Jadi nanti si toolsnya itu akan seperti ini gitu. Kemudian nanti dia akan nambahkan sendiri. Dan setelah itu kita juga bisa ngecek kira-kira mereka itu bisa di reach out lewat mana. Ini salah satu atau beberapa contoh eh, channel yang kita bisa manfaatkan untuk kasih informasi kepada publik. Ada email, SMS, ada notifikasi di website, ada notifikasi di aplikasi kalau sudah ada. Bisa juga sebenarnya lewat tiba-tiba kita kirimkan di Instagramnya ada muncul ads kayak gitu yang relevan sama kebutuhan publiknya. Atau bisa jadi dia lagi searching-searching di Google, ternyata ada informasi terkait pendaftaran BPJS itu informasinya ini bla 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 gitu. Atau yang sekarang relevan TikTok gitu. Jadi lagi scrolling TikTok, kita bisa loh sisipkan ads itu yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan, terutama di sektor publik. Tiba-tiba lagi scroll TikTok, kelihatan banner gitu ya, muncul iklan eh, mengingatkan dia untuk segera menyelesaikan pendaftaran BPJS gitu misalkan. Itu bisa. Jadi sudah secanggih itu sebenarnya tools dari AI ini gitu. Hanya ya tadi masalahnya tinggal intinya kita bisa petakan kira-kira masing-masing orang ini bisa dihubungi ini lewat mana gitu. Kemudian kalau bicara soal konten yang ada di message-nya kita yang ingin kita kirimkan ke pengguna, itu kan kadang suka mikir, oh berarti harus bikin konten dulu ya, atau harus effort dulu untuk bikin message-nya, isinya apa dan sebagainya gitu. Ternyata ya sekarang ChatGPT juga bisa bikinin untuk template kontennya gitu. Sebagai contoh, ini saya eh, pengen ngirimin email tapi males untuk bikin draft-draft dan sebagainya, saya minta aja ke dia. Sekali lagi tools ini gratis dan juga ini yang saya contohkan gratis gitu. Jadi langsung ada apa namanya template-nya yang terhormat, nama lengkap. Nah di nama lengkap ini dia akan langsung ke insert si nama lengkapnya. Berarti yang terhormat Bapak Fahmi gitu misalkan. Kami dari instansi Bapak Ibu, misalkan Dinas Dukcapil, Kabupaten Kota apa, menginformasikan bahwa data Anda tercatat gitu. Berikut detailnya, lokasi, jadwalnya, keperluannya, ini nanti akan terganti dengan sendirinya sesuai data usernya. Sesuai data, misalnya sebagai contoh Fahmi. Berarti nanti lokasinya akan alamat saya, terus jadwalnya adalah tanggal dan jam yang saya bisa, keperluannya tadi sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, informasi selanjutnya adalah silakan membawa fotokopi KTP KK, pengantar RT RW, dokumen pendukung lain dan sebagainya.
Jika Anda sudah melakukan perekaman cetak ulang, mohon abaikan email ini. Terima kasih atas perhatian Anda, hormat kami, nama pegawai ASN-nya, sama nama instansinya. Jadi yang merah-merah ini tuh nanti akan berganti dengan sendirinya, dan nanti bisa bisa langsung keterima ke orang yang membutuhkannya gitu. Dan sangat personal. Jadi sesuai dengan data penggunanya. Namanya Fahmi, kebutuhannya tadi untuk misalkan cetak ulang, tanggalnya di tanggal sekian, alamatnya karena dekat dengan lokasi saya, dikasihnya lokasi yang memang dekat dengan tempat tinggal saya dan sebagainya gitu. Jadi ini yang merah-merah ini akan terganti dengan sendirinya dan otomatis. Gitu. Kemudian contoh penggunaannya lainnya, misalkan saya waktu itu project dengan Kemenkes dan sebagainya, di Satu Sehat dan sebagainya. Contohnya adalah misalkan kita mau buat reminder. Kita udah punya datanya, namanya Pak Yuda, kemudian dia adalah orang yang secara step by step sudah pernah registrasi offline untuk registrasi untuk menggunakan layanan kesehatannya, tapi dia belum ngisi formulir gitu. Maka message yang akan didapatkan oleh Pak Yuda adalah seperti ini. Yang pertama, Bapak Yuda, mohon kesediaannya untuk mengisi formulir guna memantau dan mengelola layanan perawatan primer. Silakan klik di sini untuk mengisi formulirnya. Terlihat simple, terlihat personalized, tapi proses di balik ini itu berarti kita sudah membuat datanya yang sekomprehensif mungkin dan menyerahkannya ke AI untuk bikin message yang personalized sesuai dengan step by step seperti ini gitu. Ini contohnya dan promptnya gampang atau perintah yang kita lakukan ke tools AI-nya tuh gampang. Jadi cuma bilang aja buat sebuah framework automation message di mana. Nah, ini kita baru sebutin syaratnya. Kalau pasien sudah registrasi offline atau melalui website, tetapi belum mengisi formulir kesehatan, maka kirimkan pengingat untuk mengisi dengan menyebutkan nama pasiennya, gitu. Dan dia akan kasih semacam logic flow-nya. Kalau pasiennya sudah registrasi, kita dari sistem AI-nya akan cek status formulir kesehatan, kemudian akan cek channel apa yang bisa digunakan untuk menjangkau si pasien tersebut dan waktu kirimnya kapan. Apakah otomatis setelah 2 jam daftar dia akan kirim, dia akan nerima message-nya, atau mungkin 3 jam dan sebagainya. Terus yang kedua, formulir belum diisi. Nah, kalau formulirnya belum diisi, baru kita kirim reminder lewat channel juga. Misalkan nggak langsung 1 hari berikut, nggak langsung 2 jam setelah dia registrasi, tapi besoknya 2 hari lagi gitu. Karena mungkin nggak terlalu urgent dan sebagainya. Kalau misalkan kondisinya formulir masih belum diisi dalam 2 hari ke depan, berarti ya kirimnya setelah 2 hari itu gitu. Jadi nanti logiknya bisa diatur sama sendiri dan cukup mudah juga. Ini satu contoh. Kemudian contoh lainnya untuk mengingatkan vaksinasi atau imbauan kesehatan. Jadi ini contohnya adalah Bapak Ahmad, dia sudah submit rekam medisnya di Kementerian Kesehatan, tapi bukan tapi, dan dia bentar lagi tuh harus melakukan vaksin, kayak gitu. Misalkan besoknya atau beberapa hari lagi. Maka yang perlu dikirimkan ke Pak Ahmad adalah, kita tahu Pak Ahmad harus datang di waktu tertentu untuk vaksin dan waktunya ini udah mau datang gitu. Maka nanti langsung Pak Ahmad akan menerima email atau WhatsApp atau SMS. Isinya adalah, Hai Pak Ahmad, jadwal vaksinasinya sudah dekat. Berarti kan itu tujuannya untuk reminder. Kemudian, sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat kami, vaksin anak Anda dijadwalkan minggu ini
Silahkan pesan jadwal di pusat kesehatan terdekat atau secara online. Terus ketika Pak Ahmad misalkan ngeklik Book Now ini, dia akan diarahkan ke pusat kesehatan terdekat berdasarkan lokasi dia gitu. Jadi tadi again very very personalized juga. Jadi sangat personal dan sesuai dengan kebutuhan. Dan ini juga cukup mudah teman-teman untuk membuatnya. Tadi balik lagi ke ChatGPT. Eh, Kita suruh aja buat sebuah framework automation message di mana, nah itu kuncinya. Kita kasih syarat-syarat. Jika pasien sudah memiliki rekam medis di database dan sudah mendekati waktu vaksin, berarti nanti database-nya ada nama, email atau phone number, kemudian ada rekam medis sama waktu vaksin gitu. Jadi dia akan ngecek nanti kalau udah dekat dengan waktu vaksinnya, maka kirimkan pengingat menjelang hari H. Nah, menjelang hari H-nya nanti AI-nya akan kasih rekomendasi. Menjelang hari H-nya itu bisa di hari tersebut pas dia submit rekam medis atau di H-3 reminder yang pertama, kemudian reminder yang kedua adalah H-1 dan reminder selanjutnya adalah di hari H gitu. Ada kemungkinan pasien tidak hadir. Gitu. Kalau misalkan nggak hadir, berarti kita akan kirim message selanjutnya eh, H+1 gitu untuk memberitahukan bahwa waktu vaksin kemarin sudah terlewat. Kita akan berikan beberapa solusi kalau kelewat tuh harus gimana 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 dan sebagainya. Jadi itu cukup mudah teman-teman. Dan again ini masih pakai tools yang gratis, belum harus beli-beli bla 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 bla. Makanya saya bisa yakinkan kalau teman-teman yang hadir di sini itu adalah sebagai satu individu ataupun ada ya maksimal 5 orang yang sudah sadar bahwa ini penting dan bisa dilakukan dan cara-cara step by step-nya juga tadi sudah saya jelaskan. Itu sebenarnya bisa banget untuk merubah seluruh instansinya gitu. Meskipun kayak nggak dikasih dana sama instansinya atau apapun itu, sebenarnya masih bisa untuk melakukan ini gitu. Nah, itu saja karena sudah 1 jam dan saya juga pengen lebih interaktif sama teman-teman semua. Jadi terima kasih atas waktunya dari materi yang saya sampaikan. Kita nanti habis ini akan lanjut ke tanya jawab gitu ya. Tapi teman-teman kalau yang mau di sini kan ada beberapa instansi dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam kementerian, BUMN, BUMD dan sebagainya. Kalau tertarik, misalkan masing-masing pengen gitu ngadain eh, khusus pelatihan untuk kementeriannya dan sebagainya itu juga bisa feel free untuk discuss dengan saya ataupun tim suhu gitu ya. Kalau saya sendiri pribadi bisa di Fahmi Mubarak itu di LinkedIn, di Instagram, di X apapun itu semuanya itu @Fahmi Mubarak FN dan sebagainya. Jadi itu bisa dikontak. Feel free untuk discuss karena saya juga cukup cukup tertarik ya untuk kayak membenahi eh, sistem-sistem birokrasi yang masih manual dan memperlambat pola pelayanan terutama di sektor publik eh, maupun sektor pemerintahan ini gitu. Jadi feel free untuk discuss. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Rus ya sebagai moderator. Silakan nanti bisa diatur. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Fahmi, luar biasa ya materinya Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Sepertinya di sini juga sangat antusias untuk menyimak materi hari ini ya. Sebenarnya untuk kan materi hari ini lebih implementatif ya Mas Fahmi, karena kita tidak membahas AI secara general lagi, tapi sudah langsung membahas studi case-nya nih. Nah, kira-kira dari rekan-rekan yang hadir di sini, apakah sudah mulai kayak tersentil untuk menerapkan juga di instansinya dan nanti kita juga boleh kupas lebih dalam lagi ya. Karena rencananya nih kita bakal ngadain batch kedua dari event webinar ASN AI. Jadi tunggu dan stay tune terus ya Bapak Ibu untuk next event kami. Nanti kita akan bisa lebih mengulik lebih jauh dan lebih dalam lagi AI di instansi pemerintahan tuh sebenarnya implementasinya tuh bisa seperti apa aja gitu. Langsung saja kita masuk sesi
tanya jawab atau sesi Q&A. Sebelum itu izin saya reminder sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir dari awal sampai saat ini ya. Saya reminder untuk mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat yang mana nanti form feedback ini sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan event di Suhu, dan silakan nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan saran, masukan, dan juga sekaligus next event itu mau mengadakan apa lagi, silahkan ditulis biar nanti tim Suhu coba kita provide untuk kebutuhan next eventnya seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kuisnya karena kuis hari ini berhadiah 2 merchandise menarik untuk 2 pemenang beruntung yang nanti akan kami undi, kemudian kami akan informasikan pemenangnya di Instagram kami yaitu @ppid by Suhu. Dan di sini sepertinya sudah cukup ramai Mas Fahmi yang ingin bertanya dan berdiskusi langsung. Ini yang pertama kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang raise hand dulu ya Mas Fahmi. Di sini ada sekitar 3 orang nih. Coba saya pilih ya. Boleh, boleh. Oke, baik. Di sini tadi yang pertama saya coba pilih dari sebelah kiri. Di sini ada Bapak Rian. Silakan Bapak Rian. Selamat pagi Bapak. Baik, selamat pagi Bu. Selamat Bu pagi. Rin. Ya baik, terima kasih Pak Fahmi. Saya langsung saja ke pertanyaannya. Pertama Kak, saya ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan terkait otomisasi itu. Nah, di sini yang jadi pertanyaan saya terkait pengiriman message lewat WhatsApp di authorization tadi. Nah, saya kan punya datanya nih. Datanya saya masukkan ke database, di mana ada nomor WhatsApp dari masing-masing pengguna. Dengan cara yang tadi Bapak sampaikan lewat ChatGPT, apakah untuk mengirim untuk mengirim WhatsApp itu dia memerlukan pihak ketiga yang harus saya daftar lagi atau WhatsApp itu dikirim melalui WhatsApp saya pribadi? Itu pertanyaannya. Atau misalnya kalau saya kirim ke email, apakah ada suatu framework email tertentu atau framework WhatsApp tertentu yang harus saya daftar ke situ dulu agar dia bisa mengirim ke masing-masing user yang pengguna layanan kami atau dari ChatGPT langsung. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Rian atas pertanyaannya. Kayaknya juga cukup relevan ya. Ini aku boleh jawab langsung ya Mbak Rusya? Ya, silakan bisa langsung siap. dijawab Mas Fahmi. Oke. Ya, jadi ini juga sebenarnya nggak cuma WhatsApp ya, kayaknya mewakili ada email, SMS, channel-channel lainnya seperti itu. Yang mana saya bisa katakan modelnya ada 2. Kalau mau yang gratis free yang dikonekin ke ChatGPT itu bisa, atau pakai third party juga bisa gitu. Jadi tapi bedanya adalah kalau third party itu sudah berbayar dan itu saya akan sampaikan ke instansi-instansi yang memang secara budget ready, secara apapun ready dan sebagainya, dan secara fitur juga lebih lengkap. Jadi ketika ngirim message itu akan ada opsi-opsi responnya gitu. Misalkan udah ngirim message A, nanti ada semacam chatbotnya kalau mau nanya ulang atau nanya pertanyaan yang lainnya atau mungkin butuh informasi-informasi apa itu tinggal diklik aja dan nanti interaktif langsung WhatsApp. Itu plus poinnya untuk yang berbayar dan third party. Seperti itu. Dan itu juga sebenarnya kalau yang berbayar bisa langsung dikonekkan juga ke sistem AI-nya. Jadi AI-nya nanti yang akan mengirimkan semacam prompt ke API WhatsApp-nya. Nah, WhatsApp-nya sendiri yang nanti akan kirim gitu. Dan kalau yang berbayar ini tentunya dia akan meta verified yang ada checklist hijaunya. Lalu ada cost-nya juga per message itu harus bayar berapa. Karena dia features-nya lebih lengkap, jadi per message akan ada cost-nya. Jadi per orang akan ada cost-nya. Tapi karena AI kita tadi sudah disuruh memetakan mana saja yang reachable lewat WhatsApp. Jadi misalnya dari 100.000 orang, ternyata cuma 30% yang WhatsApp-nya itu reachable, ya kita kirimnya hanya ke 30.000 orang aja gitu. Dan itu sudah AI-nya sudah secara cost sudah mengefektifkan cost-nya. Itu opsi yang pertama kalau institusi misalkan Pak Rian atau Pak Rian sendiri adalah orang yang memegang jabatan dan juga punya budget nih gitu. Saya akan sarankan itu gitu. Tapi kalaupun misalkan mau opsi yang gratis, tentunya masih bisa banyak tools-tools
produk-produk AI atau Meta atau WhatsApp lainnya yang masih gratis. Tapi ya tadi minus poinnya adalah tentunya featuresnya nggak sesuai dengan yang Meta verified, nggak terlalu banyak juga, hanya bisa blasting satu kali juga. Terus belum tentu eh, bisnisnya itu verified gitu. Jadi rawan untuk diblokir apa dan sebagainya. Tapi ini versi yang light-nya kali ya. Jadi kalau ternyata dari pihak instansinya belum mengabulkan kalau mau ngadain budget untuk ini, ya kita bisa pakai opsi ini. Dan tetap sama nanti dikonekan ke ChatGPT, API-nya itu nanti bisa mengirimkan untuk menyuruh si WhatsApp-nya ini untuk kirim message ke nomor-nomor ini, terus message-nya ini bla bla bla. Itu masih bisa gitu. Jadi kurang lebih opsinya selalu balik lagi karena ini kelas pertama gitu ya. Jadi saya selalu memberikan dua opsi. Tapi nanti kalau opsinya ternyata dari kementerian atau dari instansinya Pak Rian mau khusus nih yang memang strategi apa sih yang kalaupun berbayar itu costnya berapa, strukturnya, timelinenya berapa dan sebagainya. Itu nanti bisa saya share lagi atau mungkin nanti Suhu ada kelas lanjutannya kayaknya ya untuk menjelaskan detail tersebut gitu. Seperti itu mungkin Pak Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Berarti secara tidak langsung eh, prompt automation yang tadi dikasih itu Iya. belum bisa langsung diimplementasikan Pak. Harus ada pihak ketiga juga yang menjadi sarana, yang API tadi atau framework apapun itu yang menjadi sarana untuk proses pengiriman itu ya. Belum bisa langsung Iya. diimplementasikan sekarang. Betul, untuk opsi yang mahal yang berbudget tadi itu butuh waktu untuk implementasinya. Tapi untuk yang gratis bisa langsung gitu. Siap Pak, siap, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terus Terima kasih Varian, semoga menjawab ya. Dan sepertinya juga ini menjadi keresahan atau pertanyaan sama nih Mas di antara beberapa Bapak Ibu yang join di sini. Dan sepertinya sudah diwakilkan juga oleh Varian pertanyaannya ya. Baik, kita pindah ke kolom chat ya Mas Fahmi. Di sini sudah banyak juga Bapak Ibu yang Ya. bertanya di kolom chat Zoom. Izin saya pilih dan bacakan ya. Salah satu dulu. Ini mungkin pertanyaan yang cukup umum ya. Karena sepertinya juga bisa jadi ini menjadi keresahan kita bersama mengenai sebentar saya bacakan. Oke. Ini dari Bapak Imam. Izin bertanya Mas Fahmi, apakah penggunaan AI atau chat GPT dengan kita unggah data apakah aman atau ada solusi lanjutan ya Mas Ya, terkait ya. keamanan data ini Mas Fahmi? Silakan Betul, Mas betul. Fahmi. Ya, jadi untuk beberapa tools AI yang saya sebutkan, memang saya pilih itu karena memang sudah bukan relate sama dan sudah comply dengan international law atau hukum internasional terkait privacy dan juga security gitu. Jadi intinya kalau teman-teman mau ngecek apakah tools ini itu sesuai dengan international law di bidang privacy atau security itu dicek aja. Apakah ada pertama ada GDPR compliance-nya, terus ada ISO-nya, ada apanya-apanya gitu. Mostly sih yang paling terkenal ya ChatGPT, Gemini dan sebagainya itu data ada di user semua. Pun aku juga dengan mudahnya mau upload delete lagi dan itu juga eh, tidak terrecord gitu. Pun juga di optional settingsnya ada semacam opsi untuk eh, apakah mau atau willing untuk share data ini untuk kepentingan chat GPT-nya untuk belajar atau tidak. Nah, itu bisa di on sama offin. Kalau kalau merasa insecure ya berarti tinggal di off aja gitu. Itu. Eh, dan kalau perusahaan-perusahaan besar yang mengeluarkan kayak OpenAI, Google, Microsoft, dan kawan-kawannya, itu most likely sih sudah GDPR compliance dan sudah comply dengan peraturan internasional terkait security dan privacy gitu. Tapi kalau yang masih misalkan versi yang baru-baru, terus yang masih startup, masih kecil-kecil dan sebagainya, nah itu yang perlu dicek. Coba kita lihat company profile-nya atau di websitenya biasanya ada dia sudah
ada security privacy-nya atau belum gitu. Itu sih paling at the end of the day sebenarnya kalau data ketika kita download web browser ataupun aplikasi, kalau kita registrasi dan sebagainya, sebenarnya itu data kita sudah ada di situ sih gitu. Jadi itu konsekuensi yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebagai publiknya gitu ya. Jadi ketika data kita dimasukkan ke setiap aplikasi, sebenarnya itu udah otomatis kita konsen dengan apa yang bisa dilakukan sama si aplikasi ini atau tools ini gitu sih. Iya, terima kasih jawabannya Mas Fahmi. Berarti harus dengan kesadaran juga ya, kenapa kita Ya. memberikan data itu seperti itu. Siap, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya nih Mas Fahmi. Ada dari Bapak Praba ya sepertinya. Pak Praba F, apabila BU atau OPD berada di pelayanan infrastruktur dan use case Oh. lebih ke pengumpulan informasi dan aduan terhadap feedback masyarakat pada kinerja kita, konsep pelayanan publik seperti apa yang bisa diterapkan menggunakan AI? Seperti apa nih Mas? Oke, jadi ini juga relate ya, terutama yang sektornya sebenarnya bukan yang terlalu terlalu customer facing atau publik banget, atau bukan yang pelayanan publik banget, tapi masih membutuhkan data masukan dari publik semacam kalau di infrastruktur berarti pengen tahu feedback atau kinerja terhadap instansi kita tuh seperti apa. Sebenarnya frameworknya sama, Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama koleksi data tadi ya gitu. Jadi semua data yang kita gunakan untuk mengkoleksi feedback tersebut harus kita tahu dari mana aja. Misalkan dari survei lapangan atau di website kita ada form semacam kepuasan atau mungkin ada agen-agen tertentu yang datang ke lapangan terus survei, nyodorin semacam tab terus diisi kepuasannya apa dan sebagainya. Atau mungkin yang lebih advance lagi, biasanya di websitenya itu ada semacam feedback form atau survey form. Kalau diisi itu nanti otomatis langsung masuk ke sistem. Atau Google Form juga sebenarnya masih bisa. Dan balik lagi tadi, setelah kita bisa memetakan dari mana saja feedback itu ada, terus datanya apa, datanya dikumpulkan dulu tadi balik lagi dalam satu folder, lalu kita satukan tadi pakai prompt AI-nya gitu. Misalkan ya tinggal ubah-ubah perintahnya aja kita ke AI suruh mereka ngapain. Kalau mau digabungkan doang bisa, atau gabungkan dan bagi berdasarkan eh, bukan intensitas ya, rating gitu. Bagi berdasarkan rating. Kalau ratingnya misal bintang 1, bintang 2, atau puas, cukup puas, sangat puas. Nah, itu juga bisa nanti dibagi berdasarkan itu. Intinya akan main di perintah yang akan kita sampaikan ke AI gitu. Jadi kalau boleh ulang lagi, pertama stepnya sama, koleksi data-data yang ada di feedback yang ke website kita dan sebagainya atau yang offline disatuin dulu. Baru setelah disatuin kita upload tadi ke tools AI, apapun itu toolsnya, lalu kita suruh AI berdasarkan keinginan kita gitu. Nanti akan terkumpullah si datanya. Dan pembagian datanya ya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berdasarkan rating bisa, berdasarkan lokasi, misalkan kalau infrastruktur di Pulau Jawa sama di Sumatera, kita bagi itu juga bisa berdasarkan lokasi atau yang lain gitu. Mungkin Ya, itu. siap. Semoga terjawab ya, Pak Praba. Kita lanjut ke next pertanyaan ini, Mas Fahmi. Sebenarnya juga pertanyaannya sepertinya juga cukup umum. Dari dari Bapak Hazuma Rodriansyah, apakah ada AI lain yang dapat direkomendasikan karena cukup banyak AI yang bertebaran? Sepertinya Iya, Mas betul. Fahmi bisa kasih rekomendasi nih Mas yang terbaik. Mm-mm. Silakan Mas Fahmi. Iya, jadi kalau mau pilih AI itu kita bisa pilih AI produk dari perusahaan besar. Karena kenapa perusahaan besar? Karena AI-nya nanti nggak cuma kita bisa suruh-suruh doang.
Tapi dia juga nanti bisa mengkoneksikan ke berbagai macam tools gitu. Misalkan selain ChatGPT ada Gemini dari Google. Nah, kalau Gemini itu nanti dia bisa connect ke Gmail kalau mau kirim-kirim email dan sebagainya. Terus dia nanti bisa connect ke service Google yang lainnya, Google Ads dan sebagainya. Itu juga bisa. Jadi, kalau tips dari saya dan saran dari saya, pilih AI yang produknya bukan cuma AI doang gitu. Jadi pilih AI dengan perusahaan yang produknya tuh ada cukup banyak. Sehingga nanti kita kalau mau bikin framework yang ke tempat-tempat lain itu lebih mudah gitu. Tadi kalau Gemini Google ke Gmail nanti berarti kalau kita suruh apa langsung nyuruh Gmailnya untuk kirim email akan lebih mudah. Terus kalau produknya Meta berarti kalau misalkan kita langsung mau konekkan ke Instagram atau WhatsApp, itu juga lebih mudah gitu. Jadi nanti itu pinter-pinternya kita sih untuk kira-kira kebutuhannya ini lebih banyak di mana gitu. Eh, dan kalau kan ini sebenarnya AI, teknologi dan sebagainya itu software ya. Jadi sebenarnya kalau software itu untuk mengkoneksikan dari satu tempat ke tempat lainnya cukup mudah sih gitu. Nanti ya cukup satu dua orang tim IT gitulah ya untuk bisa memproses itu. Nanti misal dari ChatGPT pengennya dikirim ke mana, nanti itu tuh bisa di program tuh bisa gitu sih. Jadi itu. Kemudian kenapa harus perusahaan besar ya tadi karena tadi secara security privacy-nya sudah cukup eligible dan at least bisa dipercaya dibanding yang baru-baru atau bahkan produk baru muncul hari kemarin gitu misalkan. Itu kan juga cukup banyak baik yang lokal maupun yang internasional. Gitu sih. Tipsnya seperti itu. Mungkin ya kalau disebutkan ada ChatGPT dari OpenAI, ada Gemini dari Google, ada Copilot dari Microsoft, ada Perplexity, ada XAI, Growth AI dan sebagainya, Meta AI. Itu semuanya bisa lah untuk disuruh yang seperti ini gitu. Jadi ChatGPT ini hanya contoh aja karena mungkin yang paling populer kali ya. Jadi saya coba pakai tools yang paling populer. Tapi sebenarnya masih banyak opsi-opsi lain juga gitu. Seperti itu semoga menjawab. Terima kasih. Siap, semoga terjawab ya. Bapak, terima kasih Mas Fahmi atas jawabannya dan sepertinya kita sudah di penghujung kegiatan nih Mas. Mungkin kita ambil satu pertanyaan lagi dari peserta yang bertanya di kolom komentar ya Mas. Di sini Boleh. dari Ibu Asri Diana Kusumawati. Bagaimana cara mengukur efisiensi biaya setelah beralih ke layanan digital? Apa solusi jika terjadi downtime sistem yang mengganggu layanan? Seperti apa nih Mas? Oke, berarti ini bicaranya soal pembuatan infrastruktur digital ya, dan asumsinya berarti biayanya ready gitu ya. Nah, proposal yang selalu saya kasih misalkan untuk instansi-instansi yang secara budget sudah ready, itu ya tentunya akan di breakdown berdasarkan cost-nya gitu. Pertama ya cost untuk perampingan database berapa, pembuatan website, kira-kira tim IT-nya tuh harus ada berapa dan sebagainya idealnya untuk size misalkan 1 juta bahkan juta 100 juta itu masing-masing ada kelas. Kalau layanannya tuh tiap hari atau tiap bulan tuh ada sekitar 10 juta, tentunya akan beda sama orang instansi yang layanannya itu cuma 100.000 dan sebagainya, itu daerah gitu. Jadi daerah ke nasional tentunya tier harganya budgetnya juga akan beda. Lalu kemudian di situ biasanya juga ada package di mana jadi nggak cuma kita beli produknya aja, tapi kita juga perlu beli customer service-nya, customer onboarding-nya, customer success-nya, yang mana dia akan membantu seluruh prosesnya dari mulai integrasi, penerapan, termasuk kalau ada masalah, problem seperti apa, dan juga ini apa namanya kalau ada downtime dan sebagainya gitu. Nah itu juga masuk di dalam pembajetan itu sih gitu. Dan again bisa dibuat semacam tier atau
kelas-kelas. Kalau kelas yang paket hemat tuh justru gimana? Begini, again itu akan menyesuaikan dengan kira-kira budget instansinya berapa gitu. Kalau memang Bapak Ibu eh, adalah decision maker di dalam instansi ini dan berwenang penuh untuk menyiapkan budget misalkan untuk tahun depan dan sebagainya kayak gitu. Itu sih paling gambarannya. Jadi yang yang namanya error-error dan sebagainya harusnya di package proposal yang ditawarkan sama si eh, providernya itu udah include sama customer support juga sebenarnya gitu. Seperti itu. Siap, terima kasih Mas Fahmi. Semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu Asri. Baik Mas Fahmi, sepertinya kita sudah di ujung acara nih. Sayang sekali ya untuk kegiatan hari ini. Ternyata tidak terasa sudah 1,5 jam terlewati. Sekali lagi terima kasih banyak atas paparan materi yang luar biasa ya Mas Fahmi dan juga Bapak Ibu yang masih stay tune sampai akhir. Hari ini kita belajar cukup banyak dan tentunya menambah wawasan baru dan juga menginspirasi langkah nyata dalam pemanfaatan teknologi khususnya artificial intelligence di lingkungan ASN. Nah, hari ini tadi kita sudah mengupas tuntas bersama-sama sebenarnya pemanfaatan AI itu gimana dan sebenarnya di instansi pemerintah terkhususnya AI ini ternyata bisa sebagai alat strategis bagi ASN untuk bekerja lebih cerdas dan efisien dalam memberikan layanan publik. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan, karena kita sudah di penghujung acara, sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu bisa mengisi form feedback yang sudah kami share sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan juga form feedback ini nanti sekaligus bahan evaluasi untuk kegiatan event suhu selanjutnya. Dan untuk yang masih belum sempat mengisi, bisa screen capture, scan barcode yang ada di layar ya. Silakan. Nanti bisa diisi after kegiatan ini dan boleh juga ditulis untuk saran next event yang bisa suhu angkat apalagi. Silakan juga bisa dicantumkan di feedbacknya seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kuis berhadiah merchandise menarik yang juga sudah kami share linknya di kolom chat Zoom. Untuk kuis ini berhadiah merchandise menarik dari Suhu untuk 2 pemenang beruntung yang nanti untuk pemenangnya akan kami publikasi di Instagram kami @ppid by Suhu. Baik, seperti yang saya sebutkan di awal, selanjutnya saya akan memberikan informasi tambahan mengenai sekilas informasi mengenai Suhu ya, Bapak Ibu semuanya. Untuk Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting atau di sini dalam hal ini adalah pelatihan pemerintah by Suhu. Kami merupakan lembaga pelatihan IT dan juga konsultan IT yang berkantor pusat di Yogyakarta dan juga kami memiliki kantor representatif bisnis di kota Jakarta Selatan seperti itu. Kemudian untuk layanan utama kami yang pertama ada pelatihan dan sertifikasi sebagai solusi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dengan materi hard skill dan juga soft skill untuk mendukung tugas dalam organisasi. Dan yang kedua, kami ada jasa konsultan TIK sebagai solusi implementasi teknologi informasi terkini untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan yang terakhir, kami ada event spesialis sebagai solusi penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan fokus pada hasil dan juga didukung penyelenggaraan secara profesional. Nah, kemudian untuk beberapa layanan kami, yang pertama ada pelatihan sertifikasi. Di sini ada pelatihan pemerintahan, kemudian pelatihan dan sertifikasi IT, serta pelatihan SDM. Selain itu, kami juga ada consulting, IT consulting diantaranya ada perencanaan IT, manajemen IT, dan juga audit IT. Selain IT consulting, kami juga ada IT implementation, yang mana di sini terkait IT infrastructure, data AI solution, dan juga IT security. Dan untuk informasi training atau kegiatan training program kami, selain training program untuk kegiatan kelas indoor, kami juga ada outdoor activity ya. Di sini untuk kegiatannya diantaranya team building, leadership, building, dan masih banyak lagi untuk activity outdoornya. Di antaranya juga ada fun games, adventure games, dan masih banyak juga untuk dokumentasi kegiatan ataupun pelaksanaan kegiatan outdoor activity kami juga bisa ditonton cuplikannya di channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Selanjutnya untuk portofolio experiential learning atau kegiatan-kegiatan yang ada di kami, di sini ada pelatihan public speaking untuk ASN pemerintah BKD Provinsi Jateng. Selain itu kami juga ada
peningkatan kapasitas sekretaris SKPD dan ASN di lingkungan pemerintah di Kota Banjarbaru tahun 2024, dan masih banyak lagi untuk portofolio kegiatan kami di Suhu yang Bapak Ibu bisa kunjungin portofolio kami atau cek portofolio kami di website kami, yaitu di pelatihanpemerintah.id atau di YouTube kami, yaitu Suhu TV. Dan di sini untuk informasi BIMTEK untuk kegiatan peningkatan kapasitas kompetensi ASN di instansi pemerintah, di sini ada cukup banyak ya untuk BIMTEK kegiatan yang ada di Suhu. Silakan jika rekan-rekan membutuhkan atau sedang mencari referensi BIMTEK yang saat ini sedang dibutuhkan di instansi, bisa dicek di paparan atau di layar, dan informasi ini juga sudah kami kemas, dan baik dari silabus dan juga kegiatannya seperti apa, bisa dikunjungi di website kami, yaitu pelatihanpemerintah.id. Nah, selanjutnya untuk kira-kira untuk materi ataupun pelatihan yang berhubungan dengan materi yang hari ini yang bisa Bapak Ibu ikuti, yaitu mengenai pelatihan implementasi generatif AI untuk layanan digital untuk jadwal pelatihan terdekat ya. Jadi yang ingin mengulik lebih jauh lagi seputar implementasi AI yang seperti tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Mas Fahmi, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan secara komprehensif mengenai AI terkhususnya untuk layanan digital. Untuk deskripsi atau silabusnya seperti apa, di sini Bapak Ibu bisa cek juga di website kami, yaitu pelatihanpemerintahan.id ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ditunggu-tunggu untuk next event PPID di bulan depan, kita nanti akan ada talk show mengenai strategi cerdas PBJ 2025 menyikapi Perpres 46 tahun 2025 dan implementasi katalog versi 6 untuk pengadaan yang efisien. Untuk next event ini akan berlangsung di tanggal 26 Agustus, tepatnya hari Selasa, pukul 10 sampai 11.30, dan event ini disiarkan secara live di Suhu TV atau di channel YouTube kami, yaitu Suhu TV, dan yang akan mengisi nanti ada Bapak Tommy Darlinanto SHM Hum selaku JFPPBJ Ahli Muda BPBJ Setda Kabupaten Gunung Kidul Probity Advisor LKPP RI. Jadi silakan Bapak Ibu yang saat ini mungkin bidangnya sedang concern untuk penerapan PBJ, terkhususnya untuk menyikapi Perpres 46, silakan bisa join di event kami selanjutnya di bulan Agustus, dan event ini nanti akan kami publikasi juga di sosial media kami, yaitu Instagram PPID by Suhu. Kemudian untuk sosial media kami atau media kami lainnya, di sini Bapak Ibu seperti yang saya tadi sebutkan, untuk informasi lengkap terkait kegiatan atau portofolio kami bisa dicek di website kami, yaitu pelatihanpemerintahan.id. Di sini ada jadwal-jadwal kegiatan, ada portofolio atau dokumentasi kegiatan pelatihan sebelumnya sudah Suhu laksanakan, dan juga ada berita artikel terkini seputar ASN. Dan selanjutnya untuk Instagram kami, yaitu PPID by Suhu atau ppid.by.suhu. Di sini adalah Instagram untuk pelatihan pemerintahan ya. Jadi biasanya kami upload untuk berita terkini seputar ASN dan juga event-event Suhu apa saja biasanya juga kami publikasi di Instagram seperti itu. Dan yang terakhir adalah channel YouTube Suhu TV, yang mana channel ini biasanya kami gunakan untuk sharing knowledge seputar informasi dunia IT dan juga portofolio atau dokumentasi kegiatan di Suhu, sekaligus untuk share record dari kegiatan webinar di Suhu. Jadi tenang saja untuk Bapak Ibu yang tadi sempat tertinggal atau belum bisa menyimak 100% seperti itu dan ingin merecall kembali materinya, nanti untuk rekaman hari ini akan kami publikasi di channel YouTube kami, yaitu Suhu TV. Kurang lebih itu saja untuk tambahan informasi mengenai Suhu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih banyak Mas Fahmi atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya join di event Suhu ya. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mari terus bergerak menuju layanan publik yang semakin cerdas, cepat, dan juga tepat sasaran. Saya Ruswanti pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih.
latar belakang bahwa kami BKPSDM menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan kompetensi aparatur sipil negara ini dilatar belakangi bahwa di tahun 2023 kemarin kami penilaian indeks profesionalisme ASN itu kan masih jelek atau rendah, sehingga hal itu perlu ditingkatkan dengan adanya kompetensi aparatur sipil negara. Dan alhamdulillah pada hari ini kami bekerja sama dengan PT Suhu Yogyakarta menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Pelatihan pada hari ini kami sangat berterima kasih sekali, sangat bermanfaat bagi kami selaku pejabat yang menangani tentang pengelolaan kepegawaian. Ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di situ dijelaskan bahwa kompetensi manajerial itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Jadi dalam hal ini apa yang kami terima akan kami laksanakan di institusi, khususnya di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo untuk lebih meningkatkan dalam hal ini bagi kami untuk meningkatkan skill manajerial maupun kepemimpinan. Materi kali ini sangat menarik dan enjoy, dan itu menambah wawasan bagi kami yang sehari-hari bertugas sebagai kepala subbagian umum dan kepegawaian di instansi masing-masing. Dengan adanya bincang ini ada peningkatan profesionalisme ASN dalam rangka pengelolaan kepegawaian di masing-masing OPD, sehingga ini akan memperlancar kami selaku leading sector pengelolaan kepegawaian di tingkat Kabupaten Sukoharjo. Tentunya dengan adanya ini harapan kami akan bisa meningkatkan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Sukoharjo menuju profesionalisme ASN Kabupaten Sukoharjo yang berkinerja baik. Terima kasih, Suhu.